Pada akhirnya, menantu akan bertemu mertuanya. Seharusnya tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk hal seperti ini, bukan? Apa katamu? Eh, tidak. Maksudku, Presdir, kau sangat perhatian pada Nonalin. Di masa mendatang, asalkan mereka datang, tidak peduli apapun yang aku lakukan, kau harus langsung mengatakan padaku. Ya, Xian Biao, ibu mendadak ada yang harus diurus. Kamu bersikap baiklah di rumah. Oke, kembalilah lebih awal. Baik. Lindsay, seorang sutradara baru saja menghubungi kita, mengatakan kalau mereka ingin kita mengambil ahli pertunjukan Song Yanran. Karena mendesak, kita bisa menyebutkan syaratnya. Satu-satunya prasyarat adalah kita dapat menandatangani kontrak sesegera mungkin. Akhirnya kau datang. Long Xiao, bagaimana keadaannya sekarang? Sebenarnya mereka sudah menyiapkan proyek dan mulai syuting. Keterlambatan 1 hari dapat membuat biaya sangat besar, jadi mereka buru-buru menemui kita. Aku sudah mendapatkan naskahnya, itu ada di meja, kau bisa membacanya sekarang. Naskahnya biasa dan tidak ada yang luar biasa tentang itu. Ini naskah drama cinta yang sedang populer. Meskipun tidak ada yang luar biasa, tapi tidak ada kekurangan yang besar. Investor menghargainya, lagi pula drama semacam ini sedang tren. Tapi, satu hal, acara semacam ini mudah menarik penggemar, dan masa syutingnya relatif singkat. Kau tidak perlu terlalu bekerja keras, kau bisa bertahan. Lagi pula, naskah yang bagus itu jarang, dan harganya bisa dinegosiasi. Kita juga membutuhkan transisi sekarang, jadi aku punya waktu untuk mengawasi naskah bagus lainnya untukmu. Long Xiao benar, bagaimanapun, bahkan aktor kelas 1 tidak mungkin bagi mereka untuk menjamin kalau setiap karya mereka adalah mahakarya. Jika kau tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Aku tahu dengan statusku saat ini, sudah sangat baik bisa menjadi aktris utama. Baiklah, aku akan kembali pada sutradara nanti. Satu hal baik tentang Lindsay adalah selama pekerjaannya tidak terlalu berlebihan, dia akan selalu mengatakan iya. Aktris cantik dan cemerlang seperti dia sulit ditemukan. Tapi Song Yanran adalah mantan pemain utama. Apa akan terlihat buruk bagi kita jika kali ini mengambil peran ini? Karena itulah aku mengiyakannya. Apa ini balas dendam? Tidak, biarkan orang lain melihat kalau kita tidak mudah ditindas, dan itu juga pemanasan, agar orang-orang tidak selalu ingin menghalangimu. Inilah alasan sebenarnya kenapa aku memutuskan untuk menandatangani drama ini. Lindsay selalu tidak menonjolkan diri, meskipun didukung oleh Lee Peinan. Dia tidak pernah memberitahu siapapun. Namun, orang baik selalu diintimidasi oleh orang lain, dan di lingkungan ini, perkataan baik hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Apa ini bisa berhasil? Tentu saja, lagi pula, meskipun tidak berguna bagi orang lain, itu pasti berhasil untuk Son Yanran. Dia ingin menekanmu sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu kalau semua sumber dayanya sekarang menjadi milikmu. Dia akan sangat marah. Jadi, alasan sebenarnya adalah balas dendam. Lupakan saja, aku bisa mendapatkan uang dan membalas dendam. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Aku ingin tahu bagaimana tidur Shenbeo. Li Peinan? Apa dia baru saja mandi? Setiap kali aku melihat wajah ini, aku tidak bisa mengendalikan diri. Apakah kau masih bangun? Aku menunggumu. Menungguku? Bukankah aku mengirimmu pesan bahwa aku mungkin terlambat hari ini? Apakah kau tidak menerimanya? Tapi aku tidak bisa tidur tanpamu. Hah? Kau bukan anak-anak. Apakah kau pergi ke perusahaan hari ini? Apakah kau bertemu seseorang? Iya, bertemu seseorang. Maksudmu Songgi? Ah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku meletakkan kotak makan siang di mejamu. Apakah kau melihatnya? Ya, hanya saja aku tidak puas dengan itu. Hah? Tidak puas? Apakah rasanya tidak enak?
Mungkin karena sudah lama. Bukan itu yang aku katakan. Tidak. Lalu apa? Apakah kotak makan siang itu adalah hadiah terima kasihmu untukku? Itu sangat ala kadarnya, dan kau pergi tanpa menungguku. Aku pergi karena aku punya sesuatu yang mendesak. Jika kau tidak puas, aku akan memasak makanan besar untukmu di lain hari. Tapi aku tidak ingin makan bekal sekarang. Jadi apa yang ingin kau makan? Menurutmu? Kita memiliki kesempatan sebelumnya. Bajuku kenapa dia bergerak begitu cepat? Tapi kau melanggar kontrak terlebih dahulu, jadi kau harus mematuhiku di masa depan. Aku harus memeriksa Shenbeo. Kau bisa memeriksanya besok pagi. Tapi aku harus menemui sutradara besok. Apakah ada hubungan antara keduanya? Aku... Lipainan? Aku harus pergi ke perusahaan, beristirahatlah di rumah. Pada jam seperti ini, Shenbeo pasti sudah pergi ke sekolah. Kata-kata pria sama sekali tidak bisa dipercaya. Kau bisa memeriksanya besok pagi. Bagaimana mungkin aku bisa bangun pagi setelah apa yang dia lakukan padaku tadi malam? Selalu tergoda oleh ketampanannya. Sial. Hari ini aku setuju dengan Longshaw untuk menandatangani kontrak. Aku akan terlambat. Apa? Maksudmu? Pertunjukan besar menginginkan aku? Iya, ini kesepakatan yang sebenarnya. Dari sutradara hingga penulis naskah, hingga sinematografer, hingga soundtrack, semuanya yang terbaik dalam industri. Tim ini tidak terbentuk dari sembarangan orang. Nama-nama besar terkenal di industri, meskipun kau tidak berada dalam industri hiburan, kau pasti pernah mendengar nama-nama itu. Tapi kenapa tim produksi besar seperti itu mendadak datang padaku? Satu-satunya karya yang aku miliki adalah serial TV itu. Meski saat itu populer, bagaimanapun aku hanya seorang aktris pendukung dan itu seharusnya tidak menimbulkan banyak perhatian. Di filmku masih belum diluncurkan, bagaimana mungkin tim seperti itu menyadari keberadaanku? Mungkinkah? Apa kau memeriksa investor acara itu? Investor, acara ini diproduksi oleh Vincent Entertainment. Aku dengar mereka ingin mempromosikan seorang pemula dan kemudian membentuk tim sebesar itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Lee. Bukan dia. Aku kira dia melakukan ini untukku. Kesempatan seperti ini sangat langka daripada pia jatuh dari langit. Feng Sheng Entertainment tidak ada hubungannya dengan grup Lee. Selain itu, aku mendengar karena konflik beberapa proyek. Kedua perusahaan tampaknya memiliki beberapa konflik yang harus diselesaikan. Oke, Kau jangan terlalu khawatir. Mereka juga tidak meminta kita untuk menjadi pameran utama. Mungkin karena kejadian itu begitu besar hingga mereka menyadari keberadaanmu. Karena itulah mereka mengirimkan undangan untukmu. mungkin aku berpikir berlebihan. Kau memang berpikir berlebihan. Pikirkan hal itu. Jika Tuan Lee ingin membantumu, dia akan menjadikanmu aktris pemeran utama. Jadi kau ingin aku bergabung dengan acara ini? Kalau begini kita harus menyerah pada acara yang kau sebutkan kemarin. Apa ada lagi yang perlu dipikirkan? Tentu saja pilih yang ini. Aku telah menolak acara kemarin. Kemarin kau bilang acara itu sebenarnya cukup bagus, dan hari ini kau bilang itu bukan apa-apa. Itu tergantung pada apa kau membandingkannya. Dibandingkan dengan ini, itu sungguh bukan apa-apa. Sekarang kau tidak perlu berpikir berlebihan. Aku ada janji dengan sutradara pada jam 1 siang ini. Sudah hampir waktunya untuk kita pergi. Baiklah, kalau begitu.